Selamat datang kembali di kelas Desain Fundamental. Kali ini kita akan belajar tentang tipografi. Tipografi sebetulnya ada di mana-mana. Misalnya ketika kita membaca koran atau buku, browsing di website, atau scrolling di sosial media, atau ketika kita di jalanan melihat banyak billboard, dan sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Lalu sebenarnya apa itu tipografi? Menurut kami, tipografi itu adalah gaya atau tampilan huruf. Tipografi juga bisa kita artikan seperti bekerja atau bermain dengan huruf. Misalnya ketika kita membuat poster untuk kebutuhan sekolah atau membuat proposal untuk kepentingan kantor. Pada akhirnya memilih huruf atau font adalah pekerjaan yang penting, yang awalnya kita anggap hal yang remeh. Kalian hanya perlu sedikit hal tentang tipografi untuk membuat sebuah perubahan besar terhadap karya kalian. Nah, sekarang kita coba membahas jenis-jenis font atau huruf. Yang pertama ini adalah huruf serif, atau kita juga bisa menyebutnya huruf Roman. Font serif adalah huruf yang mempunyai garis kecil yang berdiri horizontal pada bagian badan huruf. Garis-garis kecil tersebut umumnya dinamakan dengan counter stroke. Counter stroke membuat font serif tampak lebih jelas dan mudah dibaca, karena garis tersebut sanggup menuntun mata si pembaca. Contoh huruf serif adalah Times New Roman, Georgia, dan lain sebagainya. Font serif terkesan klasik dan sangat direkomendasikan untuk membuat konten artikel karena karakteristiknya yang mudah dibaca. Font serif umum digunakan di publikasi cetak seperti majalah atau koran. Selanjutnya adalah huruf sans serif. Karakteristik dari font sans serif ini adalah dia tidak memiliki garis ekstra di bagian badan huruf. Karena sans yang dalam bahasa Prancis memiliki arti tanpa. Jadi sans serif adalah tanpa serif. Huruf ini bersifat solid dan tampak terlihat lebih tegas, lebih modern, dan bersifat fungsional. Huruf jenis sans serif cenderung lebih mudah dibaca di layar komputer, termasuk smartphone dan tablet. Salah satu contoh dari font yang dikelompokkan pada jenis sans serif antara lain Arial, Helvetica, Futura, dan lain sebagainya. Ada pula jenis huruf yang memiliki serif dengan ukuran yang lebih besar. Sebagian orang menyebutnya dengan Egyptian, sebagian lagi menyebutnya dengan slab serif. Font ini cocok digunakan untuk penegasan atau penekanan dalam penyampaian suatu kata maupun pesan. Sampai sekarang ini, slab serif sering digunakan di banyak desain. Kebanyakan digunakan untuk bidang desain periklanan karena memiliki ukuran serif yang tebal dan besar, sehingga bisa menarik perhatian. Kendati masih mudah terbaca, jenis tipografi ini harus digunakan dengan hati-hati. Biasanya dipakai untuk judul, header, dan logo, bukan untuk teks yang panjang. Contoh huruf slab serif adalah Museo, Aleo, Arvo, Patuawan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah huruf script. Script memiliki karakteristik seperti tulisan tangan. Jenis tipografi ini harus digunakan hati-hati. Bila menggunakannya untuk tulisan panjang, dapat menyebabkan desain ini susah untuk dibaca dan dipahami. Namun, bila untuk tulisan pendek atau judul seperti di undangan pernikahan, undangan ulang tahun, atau sertifikat, jenis script lah yang paling sering digunakan karena terasa lebih estetik. Contoh huruf script adalah brochure, Billabong, Thirsty script, Nexa script, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah huruf dekoratif. Huruf dekoratif adalah hasil pengembangan dari huruf-huruf yang ada sehingga tampilannya jadi tampak lebih berbeda. Pada jenis ini, huruf menjadi bergaya dan memberi kesan tertentu kepada pembaca.
Seperti halnya huruf script, huruf dekoratif tidak cocok digunakan untuk tulisan yang panjang. Huruf ini sangat pas jika digunakan dalam sejumlah kecil teks, seperti judul dan headline, dan desain yang cenderung banyak penggunaan grafis. Contohnya adalah font Disney, Rosella, Berliner, dan lain sebagainya. Setiap jenis huruf memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, sehingga kita bisa membuat desain kita tampak kasual, netral, eksotik, atau full grafis. Maka dari itu, kita tentukan dulu pesan yang ingin kita sampaikan, baru kita pilih font yang cocok. Jadi hati-hati, salah memilih font membuat desain kita menjadi salah persepsi. Di saat kita ingin mengkombinasikan beberapa huruf dalam satu desain, ingat pesan ini: lebih sedikit, lebih baik. Sebaiknya batasi penggunaan font 2 atau 3 jenis font per desain. Jika kalian membutuhkan lebih banyak kontras, coba ulangi salah satu font dengan merubah ukuran, tebal tipisnya, atau gaya yang berbeda. Trik ini bisa membuat kombinasi menarik pada desain yang kalian buat. Jangan pernah takut untuk menggabungkan beragam jenis font yang berbeda-beda. Sans serif dengan serif, tebal dengan tipis, dekoratif dengan font yang sederhana. Asalkan saling melengkapi. Saya yakin hal ini agak sulit di awal, tetapi jangan menyerah, tetap semangat, terus berlatih, dan sering-sering melihat karya orang lain sebagai bahan referensi dan inspirasi. Dalam mempelajari tipografi, ada hal-hal teknis yang perlu kalian pelajari, yaitu kerning, tracking, leading, dan hierarki. Hierarki berfungsi untuk memandu mata pembaca pada desain yang kita buat. Dengan kata lain, hierarki menunjukkan kepada pembaca di mana untuk memulai dan kemana harus pergi berikutnya dengan menggunakan berbagai tingkat penekanan. Leading. Leading adalah jarak antara baris teks. Dikenal juga sebagai line spacing atau spasi. Jika kalian tidak yakin berapa banyak spasi yang harus digunakan, jangan khawatir, cukup gunakan default yang ada. Tujuan leading adalah membuat teks kalian senyaman mungkin untuk dibaca. Terlalu renggang atau terlalu rapat dapat membuat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi pembaca. Tracking adalah ruang keseluruhan antar karakter. Bisa juga disebut dengan character spacing. Dalam beberapa desain, kalian dapat menyesuaikan jarak antar karakter untuk menciptakan efek artistik tertentu. Ini juga dapat membantu kalian memperbaiki font dengan jarak antar karakter yang buruk agar bisa terbaca dengan baik. Selanjutnya adalah kerning. Kerning adalah jarak antar karakter tertentu. Tidak seperti tracking, kerning bervariasi di setiap kata, karena setiap huruf mempunyai kerning yang berbeda-beda. Beberapa font memiliki apa yang kita sebut bad kerning. Hal ini membuat huruf-huruf tertentu terlihat tidak beraturan. Jika font yang kalian gunakan memiliki bad kerning, kadang solusinya adalah dengan menggeser secara manual atau menggantinya dengan font yang lain. Kali ini saya akan mendemonstrasikan wawasan tentang tipografi yang sudah kita bahas tadi melalui infografik tentang gempa bumi.
Pada bagian judul, saya tidak menggunakan tracking yang default, tetapi saya coba rapatkan supaya terlihat lebih menarik. Font yang saya gunakan adalah font bernama Avenir. Font ini sangat standar dan mudah ditemukan di komputer pada umumnya. Yang pertama saya lakukan adalah membuat sebuah judul yang sangat kontras dengan isi keseluruhan. Tetapi kita juga bisa memposisikan beberapa kata dengan posisi yang tidak rata. Kita tentukan dulu apa yang ingin kita highlight dalam judul tersebut. Dalam grafis yang saya buat, ada dua kata yang saya jadikan sebagai highlight. Pertama adalah tips, dan kedua adalah gempa bumi. Sehingga komposisinya lebih besar dari kata-kata yang tidak saya highlight. Berikutnya, ada 4 tips dengan teks yang cukup banyak yang harus kita tata ulang dalam infografis ini. Di setiap tips saya berikan frame seperti papan yang retak menyesuaikan dengan konsep gempa bumi. Saya memberikan warna kontras yang berbeda dari setiap tips agar pesan yang disampaikan lebih mudah untuk dibaca. Saya menggunakan konsep alignment rata kiri dan rata kanan menyesuaikan grafis yang ada di setiap tips yang saya buat. Terakhir, saya menggunakan icon yang mudah didapat di internet dan saya cantumkan di setiap tips agar pesan yang disampaikan semakin kuat. Kesimpulannya, kita tetap bisa menggunakan font yang sederhana, tetapi pesan yang kita sampaikan tetap powerful. Tugas kalian kali ini adalah membuat infografis tentang fakta-fakta menarik di peristiwa proklamasi dengan menggunakan data yang sudah kami siapkan. Selamat mendesain!